Bareskrim Polri kembali membongkar kasus penipuan yang menggunakan deepfake dengan mencatut video Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di Tipit Siber, Bareskrim Polri menyebut tersangka menggunakan teknologi deepfake untuk menipu korbannya di media sosial. Tersangka mengambil cuplikan video dari Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian mengubahnya seolah memberi bantuan. Tersangka menipu korban untuk mentransfer sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran. Total, sudah ada 100 orang yang menjadi korban dengan kerugian mencapai 65 juta rupiah. Tersangka JS dari hasil pemeriksaannya mengakui bahwa telah melakukan kegiatan penipuan ini sejak tahun 2024 yang modus operandinya adalah menyebarkan konten berupa video deepfake yang menampilkan pejabat negara dan sejumlah public figure ternama di Indonesia. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan sejak bulan Desember, tersangka telah meraup keuntungan kurang lebih sebesar 65 juta yang juga korbannya kurang lebih 100 orang berasal dari 20 provinsi dengan jumlah korban terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua. Tersangka JS dilakukan penangkapan pada hari Selasa 4 Februari 2025 di kediamannya di Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kita lihat berita lainnya, Saudara. Sejumlah pedagang baju yang tergabung dalam Perhimpunan Pedagang Pakaian Nusantara atau AP3N DPD Jawa Barat ini mendesak Div Propam Polri segera menindak tegas polisi dari Bareskrim Polri. Pedagang menyebut anggota Polri yang merampas barang pedagang Gede Bage Kota Bandung, Jawa Barat telah dilaporkan ke Div Propam Polri. Ini adalah video yang direkam pedagang baju bekas Gede Bage Bandung saat sejumlah polisi merampas sejumlah karung berisi baju milik pedagang baju bekas. Sejumlah truk dikerahkan untuk mengangkut baju bekas milik para pedagang. Kuasa hukum pedagang bilang harga per karung sebesar 6 juta rupiah, sebanyak 650 bal pakaian bekas. Total kerugian yang diderita pedagang mencapai 3,9 miliar rupiah. Kuasa hukum pedagang telah menerima pemberitahuan dari Div Propam Polri yang menyatakan telah ditemukan cukup bukti pelanggaran yang dilakukan sejumlah anggota Polri yang merampas dagangan. Para pedagang berharap barang jualan mereka dikembalikan agar bisa kembali berjualan. Kita pihak Propam Mabes Polri untuk segera menindak dengan tegas dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada oknum polisi dari Bareskrim Mabes Polri Subdit Eksus yang telah melakukan perampasan barang pedagang Gede Bage pada tanggal 20 Juli 2024. Nah, perkara ini sudah kami laporkan dan saat ini kami sudah dapat SP2HP dari Paminal Propam Polri yang menyatakan bahwa sudah ditemukan cukup bukti pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut. Nah, kami hanya meminta kepada pihak Propam untuk segera melakukan persidangan kode etik terhadap oknum bersangkutan karena kami tidak mau ada oknum yang mencederai nama baik Polri. Ini kita dorong lagi. Nah, kebetulan saya sendiri mengalami langsung karena memang gudang saya langsung yang disita habis kering sampai sekarang dan kondisi gudang saya sampai sekarang masih kosong juga. Dan saya dan rekan-rekan semenjak kejadian itu sampai hari ini memang belum bisa berdagang.